Halo listener Bingkai Karya, bareng aku lagi Wulan. Thank you buat kalian yang udah selalu sama kita. Dan kali ini aku juga udah bareng salah satu musisi ya. Nantinya kita akan bahas karena dia juga baru aja ngeluarin single bareng Romantic Echoes. Ada Jack Alfredo. Halo Halo, Jack. apa kabar? Baik, kamu gimana? Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini lagi di mana sih kamu di Jakarta? Lagi di rumah ya di Jakarta, lagi di studio, Mhm. lagi gambar-gambar aja. Aduh, iya itu kayaknya. Oke. Iya sih, kamu ini kan sempet dapet nominasi juga ya di AMI Award ya, yang album desain grafis kamu itu dapet yang terbaik yang Ya gambar. benar, Ih, alhamdulillah. iya, congratulations ya. Thank you. Mmm, iya aku juga mau ngucapin selamat juga akhirnya yang kau hindari terjadi, ini bisa kita dengerin, aku dengerin, listener dengerin. Selamat buat Jack Thank atas you. singlenya. Thank Oke, you. nanti kita akan bahas Jack ya, lebih dalam lagi gitu buat single kamu yang ini. Tapi sebelumnya aku juga ini kayaknya banyak ucapan selamat. Kamu juga habis tunangan gak sih? Udah nikah sih. Oh, udah nikah? Wow, wow, Thank you, thank congratulations. you. Iya, aku terakhir ngeliat itu ya kamu udah tunangan, ternyata udah menikah Ya, akhirnya ya. Cintamu alhamdulillah. berlabuh. Oke. Alhamdulillah. Ya, tapi dengan kehidupan baru ini, apakah kamu Hmm. juga masih menyibukkan waktu dengan komik-komik kamu itu, Jack? Ya lumayan, karena ini pengerjaan pengerjaan album terakhir Romantic Echoes yang kemarin rilis, Mhm yang mhm. Paradisa. Oke. Jadinya pekerjaan di musik udah lumayan selesai, udah tinggal ngatur buat manggung, Mhm. buat lagu terakhir juga udah dirilis. Jadi sekarang kayak lagi sibuk buat gambar untuk The Mystery Orchestra, Iya iya. project saya yang untuk versi gambar doang gitu. Oke oke oke. Dan di tengah kesibukan itu kamu hobi banget kan ya baca komik ya? Iya, suka suka. Oke oke. BTW iya sih, kamu pernah ke Malang nggak sih pas waktu itu ke Bromo ya? Iya, Heeh. ke Malang Wah tuh, itu mhm. eee, terakhir ke Bromo, seru banget sih. Iya, Waduh, baru pertama kapan itu? kali lah. Kapan itu? Mmm, Tahun lalu apa ya, lupa. Pokoknya Eee Pasti kamu kalau ke Malang, ngelihat Malang dingin banget ya enak dibanding sih, Jakarta iya ya? seru 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 banget. Oke oke, tapi dalam waktu dekat ini ada agenda ke Malang nggak, Cek? Enggak, Masih belum belum ya? belum belum ada, tapi kita lagi ngatur jadwal untuk bisa manggung di sana insyaallah. Amin amin amin, Pengen kita makan tungguin. ini, pengen makan apa, ketan manis gitu, Iya iya. enak Iya sih, banget. ini kalau kulineran di Malang itu sebenarnya banyak banget pilihan, Jack. Kamu harus coba rawon rampal, apalagi Wah, iya. bakso, bakso kota, aduh semuanya ini banyak deh pokok enak. Wah, nggak sabar bener. Oke oke. Nah ini, sekarang-sekarang ini juga, ternyata masih sibuk banget ya, dan kamu juga baru aja ngeluarin single ini. Tapi sebelum kita ngomongin ke single ya, sampai Ya, akhirnya Jack Alfredo dikenal banyak orang sebagai Romantic Echoes ya, Romantic Echoes yang lahir dari ide romantis. Nah ini sebenarnya mhm. gimana sih Jack perjalanan musik kamu, sampai awalnya kamu benar-benar terjun ke musik, kamu jatuh cinta ke musik, sampai akhirnya kamu sampai sekarang ini gitu? Oh iya, awalnya itu, sebenarnya, eee, kesukaan akan musik dari keluarga. Dari Oke. keluarga awalnya tuh, awalnya malah saya tuh sukanya tuh musik-musik, metal ya, Oh, oke kayak oke. kayak 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 yang jadul lah, tapi kayak Pantera, kayak Sepultura, kayak segala Mhm macam. mhm. Terus beranjak, SMA sukanya Blink 182. Mhm mhm. Terus sampai sampai di ujung-ujungnya baru The Strokes, baru, akhirnya tuh kayak ngerasa
wah, apa ya, pertamanya itu paling kayak pengen 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 bermusik, awalnya kalau kita main musik kan cuman kayak untuk kesenangan pribadi kan. Iya, hobi ya. Mhm. Iya, hobi, tapi, ternyata ya Allah berkata lain. Iya. Jadi musik saya kayak lumayan banyak yang dengerin Mhm dan, mhm. akhirnya mikirnya jadi beda lagi. Maksudnya, buat musik udah bukan untuk pribadi lagi. Iya, untuk Iya. pribadi dan untuk diri sendiri dan untuk banyak orang. Jadi Iya. jadi, Mhm mhm. sekarang, lebih ke lebih ke apa ya, lebih ke ngebuat musik yang jujur dan yang baik gitu. Jadi Heeh. diterima, jadi pesannya juga nyampe ke orangnya juga Mhm. baik gitu. Bener. Iya sih mungkin kalau dulu kamu melakukan itu atas kesenangan ya, tapi kan sekarang ini kamu, wah ditunggu-tunggu sama orang-orang gitu loh. Insya Jadi Allah. tanggung jawabnya lumayan makin gede ya. Iya, bener tuh, tanggung jawabnya makin gede, nggak bisa kayak dulu lagi. Kalau dulu kayak masih bisa bikin-bikin sesuatu Mhm. yang ngasal gitu kan, kayak, Iya ya iya. udah bodo Oke. amat gitu segala macam. Kalau Mhm. sekarang ya masih gitu sih, masih kayak, bodo amat, tapi lebih Mhm. lebih tertata aja. Apalagi Oh, semenjak oke. semenjak berkeluarga, Mhm jadinya mhm. lebih, apa ya, lebih lebih dewasa kali ya. Iya, heeh heeh heeh. Oke, berarti emang dari lingkungan kamu kayak apa ya, keluarga gitu juga musik banget ya? Iya, Mhm. kebetulan kebetulan kakek saya tuh suka banget sama Nat King Cole, Mmm, mhm. musik-musik jazz Iya iya iya. di era itu kayak ya Oke. Frank Sinatra dan lain-lain gitu. Mhm Malah saya mhm. dulu waktu dari kecil tuh nggak pernah suka dengan Beatles, Heeh dengan heeh. dengan musik-musik yang, apa ya, musik-musik yang mainstream pada tahunnya gitu. Iya. Oke, kalau kata opung baca koran biar tahu berita tiap hari. Yoi, benar benar, Iya. idola emang. Aduh. Tapi ya Oke. kalau di keluarga tuh emang awalnya itu dari dia sih, musik-musik kayak Heeh gitu, terus dicekokin film, ada namanya film The Sound of Music, itu heeh. yang main Julie Andrews. Terus Mhm. dari situ juga dari kecil kayak, "Oh seru ya Mhm nyanyi, mhm. main gitar segala macam, enak ya," gitu. Gitu Mhm sih mhm. awalnya. Wow, berarti emang kakek kamu ini pelopor buat nyekokin orang-orang di dalam keluarga kamu Benar buat musik ya? benar. Oke oke. Nah, ini kalau ngomongin lagu kamu yang baru yang Kau Hindari Terjadi, jadi sebenarnya lagu ini itu kan kayak ngingetin kita yang dengerin ya, ngingetin aku dan juga listener buat kalau misalnya ada masalah karena ya nggak menutup kemungkinan karena kita manusia yang dikasih nafas pasti punya masalah gitu ya, meskipun masalahnya kecil. Tapi buat apa ya, bisa lebih tegar lagi buat ngehadapin gitu. Kayak gitu ya kurang lebihnya Ah, makna lagu ini? iya kurang lebih begitu. Jadi sebenarnya, makna dari Yang Kau Hindari Terjadi adalah, itu kan lagu penutup untuk album, yang kemarin, yang terakhir. Iya, mhm. Jadi sebenarnya, lagu itu awalnya nggak ada, sampai, eee, suatu saat, lagi jalan bareng istri gitu, terus Mhm eee, ngelihat di trotoar kayak ada anak-anak kecil gitu, tapi kayak kayak masih kecil banget berdua kayaknya mhm. kakak adik. Oke. Terus, ngelihat, wah, tapi mereka mereka kayak lagi apa ya, kayak lagi mabok, tapi Mmm, maboknya itu nggak tahu, mabok apa gitu. oke. Nah di situ tuh kayak lumayan ketendang, hati gitu Oke. untuk ngebuat sesuatu untuk mereka gitu. Jadi kayak, Mhm mhm. makna lagunya sebenarnya untuk pengingat sih, Mhm untuk orang-orang yang mendengarkan, itu kayak pengingat bahwasanya mereka itu ada, orang-orang yang kayak gitu tuh ada mhm dan, kita sebagai sesama manusia, eee, lupa ya ibaratnya ibaratnya kayak kita tuh paling ngelihat mereka kayak, "Wah kasihan ya," gitu. iya iya, Tapi mhm. abis itu udah kita lanjut jalan gitu. Iya, heeh, bener Kita bener. lanjut jalan, karena sebenarnya kayak gitu nggak salah juga, karena Mhm
balik lagi kita semua tuh punya kehidupan kan. Ya. Kita semua punya kehidupan masing-masing. Nah, Oke. sebenarnya itu yang buat awal cikal bakalnya lagu itu. Sampai kayak mikir, wah, gue sebagai musisi atau gue sebagai manusia, gue harus ngapain ya? Gue harus buat apa untuk mereka ya? Gitu. Alhasil gue buat lagu untuk mengingat kalau bahwasanya mereka itu ada. Itu aja sih. Oke. Jadi gue berharap si pendengar yang kau hindari terjadi lumayan pelan-pelan ketika ngelihat mereka yang begitu gitu. Bukan kayak nggak cuman kayak wah kasihan banget ya masih kecil udah di jalanan gini habis itu langsung meeting jalan lagi, udah nggak gitu lagi. Iya, Jadi iya. kayak mungkin lebih ke yang mampu ya, maksudnya mungkin lebih ke kamu di mana rumahnya gitu, kamu di mana rumahnya, kamu di mana, orang tuanya mana, ini segala macam gini. Jadi kayak beneran apa ya, Aware. sesama manusia beneran saling menjaga gitu Peduli. sih. Iya. Oh, oke, oke. Wah, aku kaget loh ternyata ini ya, Gitu dari itu ya. Wah, awalnya. Dan benar juga karena biasanya, kita dapat banyak inspirasi gitu, justru dari sesuatu yang nggak keduga gitu dan kamu salah satunya. Benar, Heeh. benar. Oke, nah itu kayak secara nggak langsung selain ngingetin diri kamu, itu juga ngingetin kita gitu loh, Jack. Benar, Kayak alhamdulillah banget kalau misalkan masih bisa diingatkan gitu. iya, bener. Soalnya balik lagi kadang itu kita lupa ya, maksudnya kayak kita itu udah dibaikin orang, tapi untuk membalasnya itu kita lupa gitu. Maksudnya Benar. dalam arti ketika kita ketemu orang-orang baik nih di sekeliling kita, tapi kita lupa untuk menjadi baik juga untuk hidup ini gitu. Benar banget. Kadang kan ya maksudnya nggak salah karena kita masing-masing punya kehidupan, tapi Iya, ya yang namanya manusia eh, makin ke sini kayaknya semuanya makin sendiri-sendiri gitu loh. oke. Di era ini gitu. Di era ini kayak ya kita oh itu teman gue, oh itu saudara gue, oh itu sahabat gue segala macam, tapi ujung-ujungnya pasti kita sendiri gitu. Iya, benar. Heeh. Nah, sebenarnya lagunya kayak ngingetin, iya sih gue tahu lu sendirian, lu dan keluarga lu sendirian, tapi eh, kita sesama manusia bantu-bantu dikit lah gitu. Sebenarnya gitu. Apalagi lu yang misalkan ngejabat sesuatu Iya, atau lu yang mempunyai uang mungkin penghasilan dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun bisa miliaran gitu. iya, iya. Ya elah, maksudnya lu keluarin secuil doang, mungkin tuh anak akan mempunyai masa depan Iya, gitu. benar. Iya, itu setuju sih aku. Kadang kayak gimana ya, misalnya nih uang 2.000 deh, uang 2.000 di Iya, kantong kita ya, itu kayak kadang kita ya udah deh naruh sembarangan di tas atau di mana gitu. Tapi kalau misalnya buat mereka ya, iya. uang itu tuh kayak, wah itu berharga banget loh, Benar, gitu. sama satu lagi kayak benar kita juga sebagai manusia nggak bisa kayak cuman nggak bisa kayak cuman apa dari naik mobil terus kayak buka kaca terus kayak ngasih misalkan 10.000 atau 50.000 gitu. Kita nggak bisa kayak gitu aja sebenarnya karena kita nggak tahu mereka akan beli apa dari situ gitu. Oh, iya Mereka iya sih. mereka mungkin dari situ mereka jadinya mabok atau malah jadi negatif gitu kan. Ya. Maksudnya kita bisa cari tahu Oh, khususnya iya. mereka yang lebih lebih ini deh, mereka yang lebih di ranahnya gitu loh. Saya cuman mengingatkan gitu bahwasanya lagu saya ini cuma mengingatkan bahwasanya mereka itu ada loh gitu. Oh, oke. Gitu. Wow. Iya, dan sampai akhirnya lagu ini bisa rilis ya. Tapi gimana Iya, waktu itu prosesnya? Dari yang kamu dapat inspirasi itu, kamu nulis sampai gimana tuh sampai akhirnya rilis, Jack? lagu ini lumayan bukan lumayan sih. Lagu ini adalah satu-satunya lagu Romantic Echoes yang sangat-sangat dark ya, yang sangat-sangat Mhm. gelap. Bahkan bahkan sangat berbeda dari lagu Romantic Echoes yang lain yang semuanya lumayan bertemakan cinta.
Iya, gitu, heeh. dan bisa Mhm, didengarkan sambil mesra-mesraan bareng pasangan, bareng mhm, keluarga, bareng anak, gitu. Nah, lagu ini tuh kayak sangat-sangat berbeda dari itu semua, maksudnya lagu ini tuh kayak, ketika pertama kali saya nulis, itu mhm, kayak udah, apa ya, baru pertama kali nulis tuh kayak stres, kayak, kok bisa ya? Maksudnya kok bisa ya? mhm, Eee, ya nyala-nyalahin diri sendiri juga kayak, "Gue ngapain sih?" Gitu, "Gue ngapain sih ada di dunia ini tuh sebagai apa?" Gitu misalnya. mhm. Kalau Oke, cuman kita kalau cuman kita nyari duit doang, mhm, nyari duit terus buat legacy untuk keluarga gitu, iya, ya berarti kan nggak ini, mhm. nggak apa, nggak, eee, sorry kucing gua ganggu. Hey. Eh, sorry. Oke, oke, oke. Oh, kamu punya kucing. Iya, dia Mhm. mewek. Nggak apa-apa. Dia mau ini juga nih, mau cerita juga. Oke, oke, gimana gimana? Jadinya menurut saya ketika nulis itu Mhm, kayak kurang lengkap aja gitu, kurang lengkap aja kalau misalkan saya sebagai manusia, eee, nggak memikirkan hal-hal itu. Ya, maksudnya pasti ada orang yang bilang kayak, "Yaelah lu, ngomong-ngomong kayak gitu, kayak ngasih pesan gitu mhm, sama, mhm. gitu-gitu segala macam, memangnya lu, buat apa?" Nah itu, pasti ada percakapan dan omongan-omongan seperti itu. Ya Mhm. tapi balik lagi, saya tuh, Iya, iya. gue tuh hadir di dunia gitu, Mhm, mhm. terus sekarang di umur gue yang sekarang, gue tuh kerjaan gue musisi, gitu. Iya. Mhm, Jadi mhm. sebagai musisi apa yang gue buat? Ya yang gue buat lagu untuk mengingatkan, untuk memberi pesan Mmm. kepada orang-orang banyak gitu. Iya, Gue iya, nggak iya. gue sebagai musisi Oke. kalau kalau gue mikirin, oke gue mikirin duit aja nih, Mhm, mhm. gue nggak akan buat lagu ini gitu. Mhm, mhm. Gue akan buat lagu, yang enak didengerin untuk misalkan TikTok Iya, iya. atau Mhm. lirik-lirik yang bla 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 tahulah ya, Heeh, heeh, gitu heeh, heeh. segala macam. Tapi sebagai musisi, gue cuman merasa teringatkan dan harus menjalani ini, gitu aja sih. Oke, oke, dan emang, semua itu tuh, apa ya, panggilan hati gitu loh, Benar nggak benar gimana-gimana ya, benar itu benar semua benar. emang dari hati gitu. Heeh, Oke. Nah, ini aku pengen bedah lirik dikit aja boleh ya, Jack, di sini boleh. ya? Ini yang di bagian lengahlah sementara dalam hidup yang semu, harapan Ya, memayungimu. Kayaknya setiap orang pernah hopeless ya, pernah di titik iya, dia itu capek gitu loh. Tapi sebenarnya ada harapan gitu loh, ada harapan mungkin di hati kecilnya benar dia gitu. benar. Mhm, mhm. Nah, ini pas waktu ini tuh kamu apa sih pikiran pikiran kamu waktu itu gimana sih bergelutnya, Jack? Jadi kayak lengahlah sementara dalam hidup yang semu, harapan memayungimu itu kayak kayak, nggak apa-apa gitu. Mhm, Lu mhm. lu sebagai manusia mah, udah, kayak lengah tuh lebih kayak jalanin aja hidup ini gitu. Mmm. Lengahlah sementara dalam hidup yang semu. Ini kan hidup kita kan kita nggak tahu gitu ya, kalau kita Iya, ngomongin ngomongin lebih dalam lagi, ya elah berapalah gitu usia iya. usia usia manusia paling, 100 kita udah nggak ada gitu. Mhm, mhm, Terus mhm. segala sesuatu yang segala sesuatu yang udah kita siapkan dari mungkin umur belasan, 17, Mhm. dari 17 kita udah bisa nyari duit sampai mungkin 30 atau 40, kita dari 17 sampai 40 Iya. kita kerja bagai orang gila gitu untuk menabung, Iya, iya. kita nggak tahu menabung apa gitu, Heeh, atau heeh. kita, sebagai dokter kita nyembuhin ini, nyembuhin ini, Heeh. segala macam, atau sebagai ustad dan yang lain-lainnya gitu. Terus ketika Mhm. lu meninggal, Mhm. orang akan ingat lu tuh cuman seminggu doang gitu. Iya, iya, iya sih. Orang akan ingat Heeh. lu cuman seminggu doang. Jadi, setelah itu orang akan setelah bahkan istri lu Mhm, tuh mhm. setelah itu akan ngejalanin hidupnya sendiri gitu. Mhm.
Iya. ngejalanin hidupnya lagi. Nah sebenarnya hidup semu gitu, lengahlah sementara dalam hidup Benar. yang semu. Jadi nggak apa-apa, lu jalanin aja hidup ini dulu gitu. Mm-mm. Maksudnya hidup di dunia ini jalanin aja gitu. Iya. Harapan memayungimu gitu. Karena segala yang lu pasti kayak nanti tahun depan gue punya mobil, nanti tahun depan gue punya rumah, segala macam. Nggak apa-apa, jalanin aja. Sebenarnya gitu artinya. Oke, iya sih, karena apa ya, mimpi itu sebenarnya kita bermimpi boleh-boleh aja karena itu tuh yang nguatin kita, yang justru apa ya, kayak ngasih semangat kita Benar, hidup gitu loh. itu baterainya. Heeh, Karena iya. kalau kita nggak punya itu, udah nggak ada Heeh. gunanya, nggak ada ngapain hidup gitu loh. Bener bener bener. Oke oke. Nah ini lirik selanjutnya ini ada, salahlah mengarungi alur cerita Ya. ragu, maafkan bukan salahmu. Ini tuh kayak berarti apa? Dia seseorang yang Dia tuh memiliki sesuatu terus sebenarnya dia itu merasa salah. sebenarnya tuh kayak typo, harusnya tuh salahkah. Oh, salahkah? Iya, jadi kayak Oh, salahkah mengarungi mengarungi alur tanda cerita tanya. ragu. Jadi salahkah mengarungi alur cerita ragu tuh kayak eh, dia tuh kayak ngomong selama ini yang kita ngambil kan belum tentu dengan keyakinan yang sepenuh-penuhnya gitu. Kayak Mhm, ditanya mhm. orang tua gitu, kamu mau jadi apa udah Oh, besar? iya. Terus kita jawab, emang di umur kita yang bahkan di umur kita yang 16 sebelum 17 kita ditanya begitu, kita tahu di depan akan Heeh. jadi apa gitu. Kita Iya iya tahu iya. kita Mhm. kita kita tuh tahu kita mau apa, enggak kali gitu. Enggak ada yang tahu gitu, tapi kita tuh ya udah, maksudnya dengan pilihan-pilihan yang ragu, dan belum tentu benar, kita Mhm. fight terus di situ gitu. Mhm, mhm. Iya Jadi iya kayak iya. sebenarnya makanya maafkan bukan salahmu gitu. Sebenarnya itu bukan salah kita semua gitu sih. Oh, oke oke. Wah, ini kalau dibedah makin-makin ya nih lagu. Oke, dan ini terakhir ya, di bagian yang wah ini apa ya, 2 kata 2 kata 2 kata, tapi derap waktu telah berlalu, yang berlalu biar begitu. Mhm. Itu Gimana ini? itu kayak ya udah, maksudnya sebenarnya eee, sebuah kata yang ngelengkapin lirik sebelumnya, Mhm. lirik dari verse. Jadi kayak ya udah, jalanin aja sebenarnya. Jalanin aja Oke. karena yang hal hal ragu dan hal yang belum pasti yang lu pilih itu, Mhm. di situlah yang akan lu perjuangkan. Jadi lu jalanin aja Mhm. sampai ke nggak pastian itu akan ngebentuk diri lu, gitu. Oke. Akan Mhm mhm. ngebentuk diri lu, gitu loh. Wah, iya iya, ini relate ya, karena segala sesuatu kalau belum dicoba kita nggak akan tahu nih ujungnya di sana ada apa nih, gitu. Heeh, benar. Benar Oke benar oke. banget. Iya, itu ya, sedikit gitu kita bedah tadi liriknya listener, dan kali ini aku mau ngomongin di artwork kamu. Nah, di situ kan ada, romantic echoes di balik bayangan hitam, Iya. terus apa namanya, cuman kelihatan matanya doang gitu loh. Nah, Iya. itu ada makna apa tuh di balik itu? Sebenarnya biasanya kan saya selalu gambar, Mhm. selalu ilustrasi. Nah, Tapi iya itu pertanyaannya. kali ini kayak kerjasama bareng ada fotografer teman, namanya Mhm. Raka Syahreza. Jadi itu sebenarnya karya dia. Jadi kita Oh, oke. suatu saat kita Mhm mhm. terus saya kayak cuman bilang ke dia, gue sebenarnya yang saya ceritain semua ini gitu ke dia. Mhm. Gue sebenarnya gini 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 gini, lagu ini bercerita tentang ini. Apa yang lu Mhm. dapat tentang ini? Terus Oh. terus kita eksekusi. Yaudah Jack, kita foto segala macam. Sampai sebenarnya itu foto Heeh. kayak uh, di gedung gitu, di rooftop gitu. Mhm mhm. Di rooftop ada mall gitu, tapi kita nggak bermaksud untuk foto di situ sebenarnya. Oke oke oke. Kita nggak bermaksud untuk foto di situ, sampai Mhm. itu sore terus kayak ada sinar sinar nerangin yang nantinya akan jadi mata itu, Iya iya, yang kelihatan heeh. ada itu kayak, "Rak,
itu seru tuh di situ gitu. Terus coba difoto, set. Pas difoto itu baru akhirnya kayak punya makna tersendiri tuh foto. Jadi kayak ya udah Hmm, kita sebagai manusia itu cuman bisa ngelihat doang gitu. benar. Cuman bisa ngelihat doang. Udah gitu, nggak ada yang lainnya itu gelap gitu. Makanya langsung kayak sama Raka langsung kayak wah tos langsung happy banget karena bisa bisa dapat karya kayak gitu. Oke, wow. Ya, dan lagi-lagi itu semua ya mungkin apa ya, ketidaksengajaan lagi ya Benar, akhirnya. benar, Tidak benar. sengaja. Oke, oke. Nah, itu, sekilas kita ngobrolin di balik lagu barunya dari Romantic Echoes yang Kau Hindari Terjadi. Nah, dalam waktu dekat ini ada project apa nih, Jack? Boleh di-spill nggak sih? Ada skala sekarang tuh lagi masih ngerjain project saya lagi serius, lagi seru banget yang The Mystery Orchestra. Oh, oke, oke. The Mystery Orchestra itu kan emang kayak mau bikin pameran, mau bikin Heeh, heeh, heeh. merchandise segala macam. Terus kalau Mhm, project yang lain eh ada project bareng teman-teman eh band yang lain kayak mhm, ada Awan Fis, ada mhm, Randi Niji, ada mhm. PM The Brandals, ada Kuya The Panturas, dan Oke. Bang Iga Mas Ardi dari Bara Mmm. Suara. Kita kayak bikin bikin band untuk untuk menyambut The Strokes datang ke Jakarta gitu. Oh, iya, 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 oke. Jadi nanti kita kita bandnya mau mau manggung, mau bikin acara, habis Heeh. itu bandnya selesai gitu doang jadinya. Iya, iya, iya. Dadakan, tapi jauh juga prepare-nya ya. Iya, iya. Oke. Nah, ini di lagu yang Kau Hindari Terjadi, Jack boleh nggak sih nyanyiin kita dikit aja deh di bagian yang kamu suka? Waduh. Boleh nggak? Aduh kebetulan itu Hah? lagu kan piano song ya. Oh iya sih ya, mhm, mhm, Iya, mhm. Nggak dan apa-apa saya deh. cuma ada gitar doang. Oh gitu. Nanti aja Jadi kalau manggung di Malang boleh, kita boleh, boleh. kita akan nyanyi. Iya, oke kalau gitu. Nah ini buat listener yang, penasaran ya dari tadi kita cerita lagu ini bisa didengerin di mana Jack full-nya? Benar, bisa didengarin di segala macam, Mhm. khususnya di radio ini. Oke, sip. Iya, jadi di semua platform media ya bisa Ada, segala macam didengerin, ada. ada. Oke, Jack, thank you banget buat waktu singkat ini. Kamu udah nyempetin waktu buat kita ngobrol-ngobrol di Bingkai Karya. Semoga kamu makin sukses ke depannya dan semua Amin, project-project kamu dilancarin ya. amin, makasih, thank you. Oke. Oke deh, Jack, thank you sekali lagi. Semoga nanti kamu bisa main ke Malang, kita ngobrol Amin, bareng lagi, ngobrolin, album kamu gitu. Mungkin nanti next single atau apa, kita nggak pernah tahu ya. benar. Oke, ya sukses terus, sekali lagi thank Amin, you. makasih, terima Jack. kasih udah interview, seru banget. Oke, dan thank you juga buat listener Bingkai Karya yang udah dengerin aku ngobrol sama Romantic Echoes. Ada Jack di sini, Jack Alfredo. Dan jangan lupa buat dengerin di episode-episode lainnya juga bareng aku Wulan. Bye semua. Bye-bye.